Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harum yang berbahagia, yuk bergabung di Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Caranya gampang banget kok, klik subscribe dan bunyikan loncengnya, serta ikuti kami juga di akun media sosial kami, @harumchannel. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita masih dalam suasana bulan suci Ramadan. Alhamdulillah dalam suasana Ramadan kali ini kita bersama-sama melaksanakannya dan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk melakukan amaliyah Ramadan berdasarkan himbauan pemerintah dan apa yang disampaikan MUI, cukup di rumah saja. Meski demikian, bahwa keberadaan masjid yang ada di lingkungan kita masing-masing tidak berarti masjid tersebut harus ditutup. Namun ada pengurus mungkin yang bisa tetap melaksanakan kegiatan ibadah di masjid dan tetap kegiatan azan dan sebagainya tetap kita laksanakan di masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan berbahagia ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan peringatan Nuzulul Quran pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia yang insya Allah hari ini akan dihadiri langsung, diikuti langsung oleh Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, didampingi Wakil Ketua Umum Bapak Haji Syafruddin, dan kegiatan ini dipandu oleh Bapak Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat TMI Bapak Haji Imam Ad-Daruqutni. Dan tidak lupa bersama kita Alhamdulillah hadir langsung Bapak Haji Muhammad Amin Syam selaku Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam kegiatan peringatan Nuzulul Quran by daring ini secara online ini akan lebih memiliki makna yang maksimal. Karena apa? Pak Haji Muhammad Yusuf Kalla selaku Ketua Umum berkenan untuk menyapa dan berkoordinasi dengan seluruh pengurus wilayah dan kabupaten kota. Berikut kita saksikan bersama kegiatan peringatan Nuzulul Quran dengan mengambil tema Masjid dan Transformasi Sosial Pasca COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Hormati Bapak-bapak, saudara-saudara para pimpinan Dewan Masjid di daerah. Kami tentu di sini sangat bersyukur pada hari ini dapat berjumpa dalam bentuk virtual dengan saudara-saudara sekalian. Kita tanpa terasa sudah 17 Ramadan. Hari Nuzulul Quran. Biasanya hari-hari yang berbahagia ini, baik Ramadan, apalagi Nuzulul Quran, kita hadiri dengan syahdu, dengan penuh iman dan penuh kegembiraan.
Hari-hari ini semuanya kita peringati dengan penuh keprihatinan. Kita pengurus Dewan Masjid, tapi dengan sangat terpaksa masjid kita tutup. Kita biasanya Ramadan yang penuh barakah ini kita ramaikan, hadiri dengan tarawih, buka bersama, dengan silaturahim. Sekarang ini tentu hal itu tahun ini kita tunda. Tidak berarti silaturahim kita berhenti. Begitu juga peringatan Nuzul Quran ini. Tentu tidak perlu kita merasa kecewa dengan tidak berkumpul bersama-sama di masjid. Tapi dengan bantuan teknologi kita juga bisa bersama-sama memperingatinya dalam bentuk yang berbeda. Tentu semua itu memberikan kita suatu semangat yang baik. Memang sebagai pengurus masjid, tentu di samping prihatin juga ada yang hilang, terasa bahwa kita tidak memakmurkan masjid kita. Dalam arti memakmurkan, kita ramai datang berjamaah, ketemu dengan para jamaah. Tapi tentu ini kita tetap merayakan dengan baik, memperingatinya dengan penuh hikmat. Saya juga tentu sangat prihatin bahwa di antara sekian banyak ratusan ribu masjid kita dan musala, banyak yang karena ditutup sehingga masjid juga banyak masalah-masalah nyanding masyarakat. Masyarakat juga tentu banyak yang berdesak. Tapi bagi kita semua, sebagaimana kita selalu pahami, kita tidak mencelakakan diri sendiri dan apalagi jamaah. Karena itu maka kita selalu berdoa dan berusaha mudah-mudahan musibah virus corona ini COVID-19 dapat segera berakhir. Namun kita semua sebagai pengurus DMI tetap bekerja. Kesempatan ini tentu kita seperti yang selalu selama 2-3 bulan ini kita lakukan dengan membersihkan masjid-masjid kita. Baik secara langsung oleh pengurus DMI juga dengan tentu dibersihkan sendiri dengan kami alhamdulillah mengirimkan bahan-bahan yang penting untuk kebersihan. Mudah-mudahan hal itu semua sudah sampai ke daerah-daerah sesuai laporan yang ada. Tinggal saudara-saudara sekalian menyampaikannya ke masjid-masjid yang membutuhkannya. Walaupun memang selalu saya sampaikan bahwa masjid harus tetap azan, tetap ada salat di masjid, mungkin pengurusnya, takmirnya tetap hadir, beberapa orang untuk tetap masjid agar jangan semuanya tertutup, tapi tetap dilaksanakan azan dan juga ibadah-ibadah fardu lainnya dengan sangat-sangat terbatas, hanya untuk ngurus yang tertentu. Itu pedoman edaran yang telah kami sampaikan bersama-sama. Itulah harapan kita semua, dan kepada seluruh pengurus saya ucapkan tentunya selamat berpuasa pada hari raya sisa ini dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kita pada waktunya nanti insya Allah mudah-mudahan pada waktunya akan selesai ini persoalan dan kita akan kembali bagaimana berjamaah, bagaimana kita menjalankan ibadah kita di masjid kita yang kita cintai semuanya. Bagaimana kita tetap bertemu dengan kembali para jamaah, tetangga-tetangga, orang yang membutuhkan. Namun sekali lagi, tetap menjalankan fungsi-fungsi masjid untuk mensejahterakan, buka masjid untuk berserakan, agar para pengurus aktif untuk membuka masjid untuk saling membantu. Bukalah masjid, kita membuktikan bahwa apa yang kita cita-citakan selama ini berjalan, saling mensejahterakan, saling memakmurkan. Itulah harapan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan Pak waktu dipasang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Umum yang saya muliakan, Pak Sekjen dan
Bapak-bapak sekalian, ya kita bersilaturahim melalui virtual ini. Ada dua hal yang perlu disampaikan. Tentu kita patut mensyukuri bahwa sampai hari ini berkat antisipasi dan inisiatif dari Ketua Umum, sampai hari ini tidak ada laporan sedikit pun satu pun yang menyatakan bahwa masjid merupakan tempat penularan, tempat pandemi. Yang kedua, beberapa minggu yang lalu kami menginisiasi bahwa masjid menjadi tempat logistik. Ini tindak lanjut daripada peran masjid. Dan bahkan ada beberapa masjid yang sudah menindaklanjuti tentang masjid menjadi dapur umat. Dan ini sudah menjalar di beberapa tempat untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak bercukupan, terutama di bulan Ramadan ini. Saya rasa itu yang perlu disampaikan. Terima kasih. Iya, baik. Selanjutnya ke timur lagi, ke Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Bapak Sekjen yang saya muliakan. Alhamdulillah, selamat berpuasa. Selamat melaksanakan amalia Ramadan, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang ingin saya laporkan, yang pertama singkat saja, kondisi atau kiriman dari DP pengurus pusat mengenai alat pembersih masjid, kami sudah salurkan semua ke seluruh kabupaten dan kota. Mudah-mudahan tersalur semua ke masjid-masjid, tetapi dari segi jumlah tentu saja belum mencukupi, tentu saja. Kemudian yang kedua yang kami ingin laporkan masalah COVID ini, kelihatannya semakin hari tidak berkurang. Jadi kurvanya itu belum menurun. Nah kemudian program pemerintah Makassar ini dan Goa itu sudah melaksanakan PSBB. Untuk Goa baru tahap pertama, kemudian untuk Makassar itu sudah tahap kedua. Kemudian saya kira mudah-mudahan dalam PSBB tahap kedua Makassar ini mudah-mudahan bisa turun, Tapi kalau melihat melonggarkan tindakan ini dari aparat, saya pikir agak sulit untuk bisa turun itu. Karena justru pada tahap kedua ini harus ditingkatkan, karena pada tahap pertama sebetulnya baru 75% itu orang disiplin. Jadi belum 100%, masih banyak pelanggaran luar biasa. Mesti di tahap kedua ini ditingkatkan, tapi justru dilonggarkan. Ya. Toko-toko sekarang semua boleh buka. Itu mengenai PSBB. Kemudian mengenai masjid kita, sekarang seluruh marbot dan imam masjid yang terdampak dari COVID ini, kita sudah usulkan kepada Pak Gubernur untuk dapatkan bantuan. Ada kurang lebih 1.547 orang, itu kita mintakan bantuan, karena memang betul-betul mereka hidupnya dari masjid. Kemudian keadaan masjid kita, pada dasarnya masjid kita itu semua buka, tetapi untuk dipakai sholat Jumat dan sholat tarawih itu kira-kira 75%. Bukan, 75% tutup, 20% itu masih buka. Terutama yang tutup itu yang ada di pinggir-pinggir jalan-jalan besar. Memang agak sulit dicegah untuk kita katakan tidak boleh, agak sulit. Terutama di daerah-daerah yang agak ke dalam itu sulit. Apalagi kalau di situ memang tidak ada kasus, saya kira kita biarkan saja atau kita toleransi saja. Nah kemudian ada satu hal yang kami lihat, kita punya para mubalik itu, para ustaz yang selama ini sebelum COVID itu penghasilannya lumayan. Sekarang dengan tidak ada kegiatan-kegiatan di masjid dan sebagainya, kasihan juga. Nah oleh karena itu Dewan Masjid bekerja sama dengan ikatan imam-imam masjid Sulawesi Selatan, kita telah memberikan bantuan kepada mereka ini. Ya, alhamdulillah, dan sementara kita juga masih melakukan penggalangan untuk memberikan bantuan selanjutnya.
Saya kira itu barangkali yang ingin saya laporkan kepada Bapak. Terima kasih. Selamat, mudah-mudahan insya Allah semua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Al-Mukarram Pak Ketua Umum Dewan Masjid, Pak Safruddin sebagai Wakil Ketua Umum, dan Pak Sekjen. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kami dapat silaturahmi dalam rangka Nuzul Quran. Dan kita semua tahu bahwa peristiwa Nuzul Quran dan merupakan peristiwa yang sangat luar biasa, karena dengan turunnya Quran kita manusia mendapatkan bimbingan spiritual dan moral langsung dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang diturunkan waktu itu kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai pedoman dari kehidupan kita di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan berkemanusiaan, sebagai acuan dalam kita menjalin hubungan vertikal dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia. Kita tentu sangat bersyukur bahwa dalam kesempatan baik ini kita, bangsa Indonesia, umat Islam khususnya, selalu memberikan perhatian khusus kepada peristiwa turunnya Al-Quran tersebut. Saya pikir Nuzul Quran ini sekali lagi harus kita jadikan sebagai momen introspeksi kita bahwa umat Islam harus lebih membangun, bertumbuh kepada kesadaran akhlak daripada kesadaran hukum. Kesadaran hukum penting, tapi itu minimum. Yang lebih sublim lagi, lebih mulia lagi adalah kesadaran akhlak. Kesadaran hukum seringkali dilakukan kalau ada orang lain, kalau takut ada diawasi orang. Tapi kalau kesadaran akhlak itu yang mengawasi adalah dirinya sendiri, adalah suara moralnya sendiri. Saya kira itu aja catatan dari kami. Mohon maaf kepada Pak JK dan Pak Saf kalau ada hal-hal yang kurang tepat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, nampaknya ini harus kita kembalikan ke pusat. Barangkali nanti ada tanggapan balik dari Pak JK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah mendengarkan tadi laporan serta saran-saran dari Bapak dan Ibu semuanya. Beberapa hal tentu yang menjadi perhatian kita semua, yaitu soal kesejahteraan marbot atau pengurus-pengurus atau pegawai masjid dan sebagainya. Itu tentu kita harapkan agar ada kegotong royongan di antara jamaah untuk tetap, walaupun masjidnya tidak melaksanakan salat Jumat atau tarawih, tapi tidak berarti juga masyarakat atau jamaah tetap diharapkan untuk memberikan bantuan mengisi kotak amal di masjid untuk menjalankan masjid dengan apa kondisi yang ada sekarang ini. Itulah harapan saya dan bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama, terima kasih atas tetap amal ibadah saudara-saudara sekalian untuk pekerjaan kita ini atau tugas mulia kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, kita sudah saksikan bersama bagaimana penyampaian arahan dan petunjuk, tentu juga dengan segala keprihatinan yang disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat DMI. Kami sangat berharap sekali apa yang disampaikan oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan tentu yang dilaporkan secara khusus tadi oleh Bapak Ketua PW DMI Sulawesi Selatan, ya Bapak Haji Muhammad Amin Sam, ini menjadi perhatian bagi kita semua. Kita tidak ingin, sekali lagi kita tidak ingin masjid menjadi klaster dalam penyebaran wabah COVID-19 itu, sehingga mari kita jaga masjid kita
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.